Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi kabar baik buat rekan-rekan semua. Nah, di mana pada video kali ini admin akan bagikan informasi bahwa teman-teman cukup mempunyai satu surat sakti yang akan meloloskan teman-teman menjadi aparatur sipil negara atau ASN P3K. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip, jangan lupa di share teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Rp2,3 juta tenaga honorer dengan SPTJM dipastikan akan diangkat jadi ASN P3K ya, ASN 2024 oleh Menpan RB. Kenapa admin katakan ASN P3K? Ya karena honorer untuk tahun ini itu pengangkatannya untuk menjadi ASN P3K dan itu kuotanya 100% ditujukan untuk yang honorer alias non ASN. Nah, di sini sangat jelas bahwa teman-teman dengan jumlah 2,3 juta, meskipun ini sudah lolos sebagiannya, ingat dari 2,3 juta ini sebenarnya sudah minus alias sudah berkurang karena sudah ada yang lolos menjadi ASN P3K. Dan tenaga honorer yang memiliki SPTJN atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak dipastikan akan diangkat. Di sini dikatakan dipastikan akan diangkat jadi ASN 2024 ini. Lebih tepatnya kalau kita menyimak bersama-sama informasi dari media ini. Tenaga honorer sebanyak 2,3 juta dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak alias SPTJM dipastikan akan diangkat menjadi ASN oleh Menpan RB. Abdullah Aswar Anas selaku Menpan RB mengungkap bahwa pemerintah telah berkomitmen untuk mengangkat tenaga honorer menjadi ASN. Pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN merupakan salah satu amanat yang tercantum di dalam Undang-Undang ASN, teman-teman ya. Undang-Undang ASN. Menpan RB bersama dengan BKN terus melakukan perpal alias verifikasi dan validasi data tenaga honorer untuk pengangkatan menjadi ASN. Data yang mana? Mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, data yang mana di perpal? Data hasil pendataan 2022 yang lalu, teman-teman ya. Nah, itu datanya kembali diverifikasi. Apakah sudah benar atau ada kekeliruan? Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data yang ada di dalam database BKN, tercatat ada 2,3 juta tenaga honorer dengan SPTJM yang telah terdata. Jadi dari pendataan tahun sebelumnya ada 2,3 juta honorer yang telah terdata dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Karena pada waktu itu honorer yang tidak terlampiri datanya dengan SPTJM itu akan diminta, teman-teman ya. Pihak BKN juga menyampaikan bahwa ada sebanyak 749.000 sekian tenaga honorer yang lolos seleksi dan telah diangkat menjadi ASN. Jadi telah, teman-teman ya, berarti dari 2,3 juta ini sudah ada 749.000 sekian. Selanjutnya, tenaga honorer sebanyak 2,3 juta dengan SPTJM yang berhasil lolos pada tahap perpal data BKN berpeluang besar diangkat menjadi ASN. Jelas ya? SPTJM menjadi syarat penting dalam pengangkatan menjadi ASN karena membuktikan validitas data. Nah, jadi SPTJM sangat penting karena membuktikan validitas data tenaga honorer tersebut. Karena 2022 banyak sekali isu yang mengatakan bahwa ada honorer yang ikut pendataan padahal dia sudah istilahnya apa teman-teman ya, non-aktif. Diketahui BKN telah merilis siaran pers dengan nomor 005 sekian terkait pendataan tenaga honorer yang dirilis pada hari Kamis 18 April 2024 lalu. Berdasarkan siaran pers tersebut, BKN menyampaikan bahwa proses pendataan tenaga honorer telah selesai dilakukan pada bulan Oktober 2022 yang lalu. Karena banyak teman-teman yang mengatakan bahwa akan ada pendataan lagi. Namun keluar siaran pers yang disampaikan oleh BKN bahwa pendataannya hanya dilakukan pada 2022 yang lalu. Pada tahap finalisasi yang dilakukan pada 31 Oktober 2022, setiap instansi melakukan pengecekan terkait pendataan tenaga honorer dan menerbitkan SPTJM sebagai hasil
akhir pendataan. Nah, hasil dari pendataan tenaga honorer tersebut kemudian telah disampaikan kepada masing-masing PPK instansi pemerintah. Nah, seperti itu teman-teman ya, hasil dari pendataannya. Nah, kita lihat lagi. Tenaga honorer juga dapat memeriksa, nah ini kembali diingatkan bahwa teman-teman bisa kembali memeriksa atau mengecek terkait hasil pendataan pada masing-masing Biro SDM, BKD, BKPSDM atau BKPP instansinya. BKN menekankan bahwa saat pihaknya sudah tidak lagi, maksudnya saat ini ya, tidak lagi melakukan pendataan tenaga honorer tahun 2024. Kebijakan mengenai pendataan tenaga honorer selanjutnya akan diatur dalam RPP Manajemen ASN. Nah ini, jadi buat teman-teman yang belum terdata, kita tunggu RPP Manajemen ASN-nya. Apakah nanti dilakukan lagi pendataan atau seperti apa? Teman-teman ya, jadi kebijakan mengenai pendataan tenaga honorer selanjutnya akan diatur dalam RPP Manajemen ASN yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang ASN 2023 yang telah disahkan di tahun 2023 yang lalu. Oke teman-teman ya, semoga mencerahkan. Cukup sampai sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.